Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pada layanan bimbingan klasikal siang hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita. Pada siang hari ini mohon dipimpin oleh siapa yang biasanya memimpin si ketakwaan? Oke, mari Mas Marsha silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga kita semua dilancarkan ya dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, baik dan sehat. Sepensa? Yes. Sepensa? Yes. Sepensa? Luar biasa. Oke, terima kasih. Karena walaupun sudah siang, ternyata kalian masih tetap semangat, ya. Baik anak-anak, Bu Sri ingin tahu siang hari ini siapa yang tidak hadir, ya. Sebelumnya Bu Sri ingin tahu siapa saja yang tidak hadir hari ini. Afgan Dwi Prapanca ada? Hadir ya. Ajeng Naila hadir. Anissa Yuma hadir. Aswin Putra. Oh, Mas Aswin, nggih. Aura Zabila, Bunga Putri, Cindy Aurela, Distia, Eko Sabrilin Yanu. Oke, Fitra Wahyu Andika, Glenn Ricard. Tidak ngantuk ya Mas Glenn? Alhamdulillah. Hanum Safa, Karina Agistia, Kenzo, Kire Abbas Suki. Oke, Kirai, Marsha Radivan, Maidin. Oke, Mamat Naufal, Muhammad Yusuf, Naila Putri hadir. Oriza Siva, Panji Wijaya, Reno ada. Rizky Intan. Oh, Intan sakit. Mulai kapan anak-anak? Hari ini. Oh, hari ini. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Sondang Odi Hadir. Talita Zahra Zahrotus. Alhamdulillah semua kompak kecuali Mbak Intan yang sedang sakit. Nggih. Semoga Mbak Intan segera diberi kesembuhan. Mari kita doakan bersama-sama ya. Kita doakan bersama semoga Mbak Intan lekas sembuh. Ila hadir Nabi Mustafa laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, semoga dengan doa kita Mbak Intan cepat sembuh. Baik anak-anak, di sini Bu Sri ingin pada siang hari ini kita adakan bimbingan klasikal dengan topik setelah lulus SMP kalian mau melanjutkan kemana nih? Nah ya, adakah di antara kalian yang tahu apa sih sekolah lanjutan? Ada? Oh ya Mas Eko, apa coba? SMA. Kemudian? Oh Mbak Maidin, apa sayang? Oh SMK, ada lagi? Ya? MA, Mbak Naila ya. Nggih. MA, oke. Ada lagi yang tahu? Tidak tahu mau melanjutkan kemana. Sudah tahu, tapi bingung melanjutkan kemana? Oke, tahu, tapi masih bingung. Ada lagi yang tahu? Saya Bu. Iya Mbak Kire? Tahu tapi nggak sependapat sama orang tua. Sudah tahu sekolah lanjutan tapi tidak sependapat dengan orang tua. Oke. Ya, nanti kalian juga yang akan menjawabnya. Ada yang sudah tahu tapi tidak sependapat dengan orang tua. Ada yang belum tahu, masih bingung menentukan. Oke. Yang sebagian tahu SMA, MA, dan SMK. Oke.
Anak-anak, agar kita lebih rileks lagi, kita lebih fokus lagi, sebelum kita memasuki ke inti, Bu Sri ingin ngajak kalian untuk melakukan ice breaking. Cukup sederhana tapi menyenangkan ya. Ketika Bu Sri menyuruh kalian ikuti panduan dari Bu Sri ya. Tepuk 1. Bu Sri dulu, kasih contoh dulu ya. Tepuk 1. Ya, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Oke, Bu Sri ingin mencoba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Nah, masih ada satu yang kurang fokus. Nah ya, Bu Sri pengen 1 kali lagi agar kalian lebih fokus dan semakin rileks. Oke, ikuti panduan dari Bu Sri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, aplaus luar biasa. Anak-anak, baik, di sini nanti Bu Sri akan menampilkan video apa saja sih sekolah lanjutan yang ada, terutama yang ada di sekitar kita, ya kan? Nah, ketika kalian sudah tahu, insya Allah kalian akan bisa menentukan nanti ya. Sementara kita harus sepakati waktu dulu. Hari ini bimbingan klasikal kita sepakati pertemuan 1 jam pelajaran atau 40 menit ya. Perlu Bu Sri sampaikan apa sih tujuan dari klasikal bimbingan yang dengan topik mau melanjutkan kemana sih setelah lulus SMP ini ya. Tujuannya antara lain agar kalian 1 memahami sekolah lanjutan yang ada ya. Mungkin kalian tahu tapi belum memahami isinya, bisa jadi kan? Yang kedua, agar kalian mampu ya, membuat keputusan mau memilih kemana saya, melanjutkan yang mana, SMA, SMK atau MA, atau ke boarding school, bisa jadi ya. Itu mampu memutuskan. Yang ketiga, secara khusus agar kalian bisa memilih dan memahami sesuai bakat dan minat yang kalian miliki. Apa sih bakat dan minat? Ada yang tahu? Loh. Siapa yang tahu bakat apa? Bakat? Ya, apa sayang? Kemampuan. Oke, ya Mas Reno. Keahlian. Ada lagi yang tahu? Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Oke, bakat. Sekarang ada nggak yang tahu apa itu minat? Ya Mas Jo, apa Mas Jo? Sesuatu hal yang diinginkan. Sesuatu hal yang diinginkan. Ada lagi yang tahu? Ya, apa Mas? Sesuatu hal yang mungkin disenangi. Sesuatu hal yang mungkin disenangi. Nah, itu ya anak-anak ya, jawabannya kalian sudah menjawab semuanya, bakat dan minat. Maka ketika kalian mau menentukan sekolah lanjutan, kalian harus tahu bakat dan minat pada pribadi saya apa. Itu yang tahu kalian kan? Ya. Itu. Jadi harus sesuai dengan bakat dan minat yang kedua, kalian harus tahu perbedaannya ketika di SMA seperti apa, SMK seperti apa, MA seperti apa. Nah, itu mari kita ikuti tayangan video ini. Nanti kalian akan tahu apa perbedaannya, kekurangannya, kelebihannya dari sekolah lanjutan masing-masing. Oke? Ya. Anak-anak, Bu Sri di sini menggunakan metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan topik sekolah lanjutan.
Nah, silakan kalian menyimak video yang akan kami tayangkan sehingga kalian mendapatkan kelebihan dan kekurangan dari tampilan video tersebut. SMA terbagi menjadi 2 jurusan, IPA dan IPS. Untuk kelompok mata pelajaran dari jurusan IPS, ada sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Pada kelompok jurusan IPA, terdapat mata pelajaran fisika, matematika, kimia, dan biologi. Tujuan utama dari SMA menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Karakteristik dari SMA memiliki penguasaan teori yang baik, mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan, sedikit melakukan praktik, dipersiapkan melanjutkan jenjang perguruan tinggi. Lapangan kerja terbatas karena ilmu praktik belum maksimal. Lulusan SMA biasanya memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas karena mempelajari banyak bidang atau rumpun ilmu. Lebih banyak teori daripada praktik. Nah, sekarang gimana? Udah minat untuk masuk SMA? Lanjut ke jenjang selanjutnya, yaitu ada SMK. Nah, SMK ini sekolah menengah kejuruan. Ada yang 3 tahun dan ada juga yang 4 tahun. Bergantung pada institusi pendidikannya. Menekankan pada praktik daripada teori karena dipersiapkan untuk menguasai bidang tertentu. Dilansir dari laman Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan atau PSMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, ada 9 bidang keahlian di SMK. Nah, untuk yang pertama, ada teknologi rekayasa atau teknik. Ada juga seni dan industri kreatif. Oke, itulah tadi tayangan dari video ya. Apa sih SMA, apa sih SMK, dan apa sih MA? Kira-kira anak-anak sudah bisa memahami tidak? Sudah? Jadi antara SMA, SMK, MA semua sama baiknya, ya kan? Cuman semua punya karakteristik masing-masing, ya. Punya kelebihan masing-masing, ya. Jika ke SMA, berarti kalian siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Itu, ya. Mungkin bisa ditayangkan untuk PPT, Mbak Hafid. Ya. Jadi itu tadi, kalau kalian menyimak, insya Allah kalian sudah, nah, ini ya, bimbingan klasikal bidang layanan karir. Ya, lebih detailnya di situ sedikit Bu Sri mengupas dari apa yang sudah kalian lihat, ya, bahwa di sekolah lanjutan untuk menuju ke jenjang lanjutan berikutnya ada berapa pilihan anak-anak? Apa saja tadi? SMA, SMK, MA. Oke, Bu Sri ingin tahu dari tayangan yang sudah ada tadi, ya. Kalian sudah tahu ya, ada SMA, MA, dan MK. Untuk itu sekarang Bu Sri ingin kalian membentuk kelompok. Ya. Biasanya ada berapa kelompok kelas ini? 6 ya. Oke. Dari 6 kelompok itu Bu Sri ingin tahu kelompok 1 mana? Angkat tangan. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke, Bu Sri harapkan dari 6 kelompok ini digabung menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 bertemu dengan kelompok 3. Ya, kelompok 1 dan 3 bergabung jadi 1. Kelompok 2 dengan kelompok 4 bergabung jadi 1. Ya, kelompok 3 dengan kelompok
Nah, 1 dan 3, 2 dan 4, 2 dan 5, 4 dan 6. Silakan untuk membentuk kelompok masing-masing. Benar. SMA ya? Oke. Tolong dikerjakan secara berdiskusi bersama ya, dibaca berdiskusi ya. Oke. Kemudian kelompok SMK. SMK yang mana tadi? Kelompok 3. Ini SMK. Monggo dibahas. Oke. Silakan didiskusikan ya anak-anak ya. Diskusikan bersama. Kemudian oke, kelompok 6 tolong didiskusikan bersama ya. MA. Ya, diisi sayang. Oke, perlu diperhatikan anak-anak, kalian bisa melihat di lewat internet bisa. Nggih? Untuk mengisi itu kalian bisa browsing dulu. Ya. Oke. Silakan didiskusikan. Diskusi sudah mencari literasinya lewat internet ya. Kalau sudah, sekarang gilirannya untuk kalian dari perwakilan kelompok masing-masing mempresentasikan apa yang hasil dari kalian diskusikan. Mungkin dari kelompok 1 dulu yang mempresentasikan, mohon berdiri. Yang lain untuk bisa menyimak apa yang dipresentasikan ya oleh teman kalian. Hasil dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 3 yaitu apa yang kalian ketahui tentang SMA atau sekolah menengah atas. Jawabannya adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menengah pertama atau sederajat. Untuk pertanyaan nomor 2, apa saja kelebihan dan kekurangan dari sekolah menengah atas? Kelebihannya adalah persiapan perguruan tinggi, program studi kreatif. Kekurangannya kurang fokus, kejuruan, terbatas keterampilan praktis. Ada yang mau menanggapi? Hah? Halo anak-anak. Ketika teman presentasi, tolong disimak ya. Ketika kalian ingin menanggapinya, apa yang perlu ditanyakan pada hasil diskusi mereka, disitulah ya. Mungkin bisa disampaikan ulang, Mas. Ya. Untuk apa yang kalian ketahui tentang SMA, sekolah menengah atas, yaitu SMA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menengah pertama. Ya.
Untuk pertanyaan kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan dari sekolah menengah atas? Kelebihannya adalah persiapan perguruan tinggi mungkin memberikan prioritas lebih kepada lulusan SMA. Untuk kekurangannya yaitu tidak semua bidang kejuruan dapat dikomendasikan oleh persiapan langsung untuk memasuki dunia kerja setelah lulus. Baik, jadi artinya ketika kalian lulus SMA itu kalian harus melanjutkan ke jenjang studi selanjutnya. Kalian tidak bisa secara langsung untuk ke dunia kerja. Itu intinya ya. Oke. Kemudian dari yang kelompok 2, silakan yang sebagai ininya perwakilan kalian untuk mempresentasikan apa hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Junafaiha. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang pendapat dari kelompok kita tentang SMK. Nah, apa yang kalian ketahui tentang SMK? Nah, SMK merupakan singkatan dari Sekolah Menengah Kejuruan. SMK adalah jenjang pendidikan menengah di Indonesia yang fokus menyiapkan keterampilan peserta didik untuk siap terjun dalam dunia kerja industri. Mempelajari satu penjurusan di dalam bidang tertentu karena lulusan SMK dibentuk untuk menjadi seorang yang profesional dalam bidang yang ditekuni. Nah, adapun bidang tersebut yaitu teknik dan rekayasa, pariwisata, bisnis manajemen, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan dari sekolah menengah kejurusan? Nah, kelebihannya yaitu lebih banyak praktik daripada teori. Yang kedua, fokus pada praktik dan memiliki skill sesuai penjuruan. Yang ketiga, cukup banyak penjuruan praktik secara langsung. Mohon maaf. Nah, kekurangannya yang pertama yaitu biasanya kita bisa salah pilih jurusan karena kita biasanya mengikuti teman. Yang kedua, tidak bisa mengganti bidang pendidikan atau jurusan saat di kelas 11 atau 12. Yang ketiga, bidang pendidikan terbatas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu anak-anak. Oke, untuk presentasi selanjutnya yaitu kelompok yang belum ya. Apa yang belum? MA ya. Oke, silakan bagi yang mewakilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oriza, saya perwakilan dari kelompok 3. Nah, di sini kelompok kami akan membacakan pendapat kami sesuai dengan pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang MA? Jawabannya, berdasarkan hasil diskusi dan pencarian kelompok kami, yang dimaksud dengan MA yaitu jenjang pendidikan menengah atas yang setara dengan SMA maupun SMK. Tetapi bedanya, MA pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pertanyaan yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan dari MA? Kelebihannya adalah dasar agama yang kuat, dapat membentuk akhlak yang lebih baik, dapat menguasai ilmu agama yang lebih kuat, dan kekurangannya yaitu kualitas pendidikan ilmu pengetahuan selain di agama di SMA. Yang kedua, susah melanjutkan kuliah. Berikut hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, harap dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus anak-anak. Oke, demikian tadi presentasi dari masing-masing kelompok, ya, dari masing-masing kelompok. Saya rasa kalian sudah memahami dari apa hasil diskusi kalian, ya. Untuk itu, Bu Sri harapkan
Apa sih kesimpulan dari sekolah lanjutan yang kita bahas hari ini? Coba Bu Sri ingin tahu tadi kesimpulannya dari kelompok 1. Kesimpulannya kita bisa memilih SMA, SMK atau MA yang kita pilih dari minat dan bakat. Kesimpulannya kita bisa memilih sekolah lanjutan yang sesuai dengan minat dan bakat. Oke, sekarang itu kesimpulannya. Apa sih manfaat dari hasil bimbingan klasikal yang kita lakukan siang hari ini untuk kalian? Apa manfaatnya? Tahu tentang SMA, SMK, dan MA. Tahu tentang SMA, SMK dan MK. Oke, MA. Oke, yang lain. Apa manfaatnya dari hasil bimbingan klasikal kita pada hari ini? Kita bisa memutuskan untuk kita yang bisa memilih jenjang selanjutnya dari jenjang SMP. Bisa memutuskan apa? Jenjang selanjutnya dari jenjang SMP. Oh, bisa memutuskan jenjang selanjutnya setelah lulus SMP. Bisa memutuskan artinya tahu dengan bakat dan minat yang dimiliki. Oke, iya. Oke, anak-anak, setelah kita diskusi, ya, alhamdulillah, terima kasih, luar biasa, anak-anak hebat sudah bisa mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Bu Sri apresiasi anak-anak luar biasa, ya. Di sini Bu Sri ingin tahu kesan kalian dari hasil bimbingan klasikal yang topik setelah lulus SMP mau melanjutkan kemana sih? Apa sih kesan kalian yang kalian peroleh setelah kita adakan bimbingan ini tadi? Coba Bu Sri ingin tahu siapa di sini? Oke, Mas Odi, ya silakan. Ya, apa kesannya, sayang? Kita bisa mengetahui perbedaan antara SMA, SMK, dan MA. Dan kita juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari SMA dan mengetahui karakteristik dari sekolahnya. Ya. Oke, jadi kalian menjadi tahu terkait sekolah lanjutan baik SMA, SMK dan MA. Kemudian bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sekolah lanjutan tersebut ya. Ya. Kemudian bisa menentukan apa tadi? Menentukan karakteristik dari sekolah. Pilihan. Iya, pilihan. Pilihan sekolah lanjutan. Ya. Ya, jadi kalian setelah mendapatkan layanan ini bisa menentukan sekolah lanjutan mau kemana kalian melanjutkan. Begitukah? Iya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah menyimpulkan, sudah berkesan terkait bimbingan klasikal hari ini. Maka untuk pertemuan minggu depan ini sudah paham semua ya? Berarti pertemuan untuk bimbingan karir sekolah lanjutan cukup 1 kali pertemuan. Jadi di minggu depan kita topik yang berbeda. Oke, untuk itu karena ini layanan sudah kita lakukan, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Maka karena tadi dibuka dengan doa, sebelum kita tutup, maka terlebih dahulu kita tutup dengan berdoa juga. Mohon kepada silakan kalau tadi Mas Marsa, ya silakan Mas Marsa. Sebelum kita mengambil pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan dengan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Bu Sri akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga di pertemuan yang mendatang kita semakin kompak, Mbak Intan segera sembuh sehingga bisa berkumpul dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Bu Sri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.